Season 3 resmi dimulai. Dan hari ini saya coba untuk update Season 3 perbedaannya dengan Season 2. Lalu kita coba bahas menu-menu terbarunya. Karena di sini banyak banget update-nya. Mungkin saya tidak akan bahas semuanya atau bahkan sangat-sangat rinci next video. Biar dulu juga nanti next lebih paham lagi. Tapi saya coba untuk bahas sebagian garis besarnya agar dulu ada gambaran, terutama untuk yang mau mulai atau yang sudah lama main, dan biar nggak bingung apa yang harus dilakukan. Ini kan banyak banget ya, termasuk kartu-kartunya, bangunan-bangunannya, dan macem-macem lur. Termasuk juga di kapal-kapal ini ada banyak perbedaan. Termasuk level dan frigate ini plus 5 damage resisten. Sebelum kita bahas yang lain-lain, saya coba jawab pertanyaan. Pasti ada yang tanya, "Bu, daftarnya gimana?" Kalau daftar tinggal daftar doang. Dulur bisa cek playlist Sesepuh NFT. Nanti cek aja di sini video terakhir yang ditambahkan. Cari Pirate Nation, sudah saya bahas dari awal sampai akhir. Dan kabar baiknya untuk sekarang dulur bisa daftar tanpa perlu link referral. Dulur bisa langsung gas daftar tanpa cari-cari link. Untuk link daftarnya saya masukkan di kolom deskripsi. Tinggal tonton aja, caranya nggak akan jauh beda. Sebelum kita bahas update, di sini dikasih tahu ada slot baru bagi kapal-kapal ya. Ini yang bagus-bagus ini, maksudnya slot itemnya yang dulur bisa dapatkan dari crafting lur. Jadi nggak sembarangan bisa dapat itu ya nanti. Kayaknya nanti juga akan sangat mahal, sehingga bisa dikatakan dulur nanti bisa cuan dari crafting item-item yang mahal-mahal kayak gini dijual di marketplace nantinya. Terus juga kapal frigate di buff ya, saya sendiri nggak punya karena memang jelek menurut saya. Cuman untuk sekarang ya ini ada damage resistennya lur. Udah darahnya tinggi, damage resisten juga. Ini sih makin agak kebal. Cuman saya udah terlanjur punya sloop sama galleon sih, kayaknya nggak akan beli sih. Nah, untuk update-nya kita coba cek satu persatu ya. Di sini season 2, season 3. Setelah itu ada 3 different leaderboard sama booty point. Nah, maksudnya gimana? Kita coba cek di bagian booty point ini. Kalau kita klik, nah ini tampilan booty point yang baru. Ada 3 poin ya. Jadi dibagi-bagi. Sekarang ada gameplay point, collector point, sama social point. Untuk gameplay sendiri dibagi banyak. Ada combat encounter. Ini maksudnya itu yang kita menjelajah ya. Jadi kita kayak menjelajah kayak gini. Terus kalau kita nemu monster di tengah-tengah, nah itu akan masuk di combat encounter. Normal itu 800 per quest dan seterusnya, dulu bisa baca. Lalu ada gauntlet yang biasa kita mainin. Untuk normal masih sama ya. Untuk yang sampai battle 5 ini 60.000 per victory. Sejauh ini masih sama untuk gauntlet. Crafting. Nah, ini untuk yang mereka punya kapal ya, dan di upgrade kapalnya sampai level tertentu, nanti bisa dapat booty point tambahan. Lalu ada yang shipwreck, ini nggak terlalu penting karena mahal dan terbatas. Ini untuk yang kapal yang beli aja. Terus yang crafting item, nah nanti dulur untuk crafting, dulur harus bangun bangunan dulu ya. Jadi harus membangun bangunan. Untuk crafting itu nanti kita ke sini ya, bentar. Kita ke island. Nah, ke island ini lalu kita edit di sini. Nah, setelah itu di sini ada bangunan ya. Dulur tinggal klik aja bangunannya. Nah, kayak gini loh. Ini habisin tempat nih. Kita move kayak di sini aja. Jadi ada 3 jenis crafting yang dulur bisa bangun. Nah, sudah, cuman 3 bangunan itu ya. Kalau sudah nanti kita klik aja kayak gini, klik save. Nah, kalau sudah di kayak gini, ya nantinya dulur bisa crafting ya. Setelah ini dulur bisa crafting. Bentar, ini tinggal tunggu save-nya dulu. Nah, udah nih. Nah, kalau kayak gini dulur tinggal klik crafting kayak gini, dulur sudah bisa crafting di sini. Nah, bahan-bahannya ini dulur bisa cari dengan eksplorasi. Lalu upgrade crafting yang tadi ya, next video mungkin kita akan bahas collect resource. Nah, kalau yang ini kita bisa dapatkan dari eksplorasi. Collect impact iron, chopper ore. Jadi di sini kan setelah kita lihat ada beberapa menu baru, wah ada craftsmanship juga. Ini makin banyak nih, ini bener-bener makin menyita banyak waktu ya. Banyak hal lebih kompleks ya, lebih bagus sebenarnya kayak gini. Game itu lebih kompleks, lebih bagus, lebih menantang, dan nanti ada jobnya masing-masing tergantung mana yang nanti worth it ya.
Nah, di sini kan ada jenis-jenisnya ya, ini beda-beda nih. Nanti juga kalau dulur sudah naik level dan kita itu mengkoleksi ya di pertengahan jalan kayak gini, nanti bisa menambahkan poin juga loh. Nah, semakin tinggi rankingnya juga poinnya semakin bagus. Jadi kayaknya memang lebih bagus fokus ya, lebih bagus fokus satu. Jadi lebih maksimal levelnya, poinnya juga lebih bener-bener maksimal. Nah ini ya, ini kita coba klik. Ini kan level 5 ya, butuh 11 energi nih. Yang ini nih. Nah, harvesting. Nah, ini yang level 5 di sini. Karena sudah level 5 kita bisa klik ini. Nah, kalau kita klik ini level, karena sudah level 5, nanti rewardnya juga akan ngikutin ya ke level yang 5 medium nanti. Gitu loh. Lalu ada level up skill sama level up pirate. Ini sangat membantu terutama yang baru-baru ya. Ini penting buat nambah-nambah. Semakin tinggi level pirate juga nanti akan memberikan poin lebih banyak. Itu untuk yang gameplay. Untuk yang kolektor, kolektor ini ya kalau punya founder pirate, lalu punya kapal juga, punya skin juga, itu nanti akan dihitung ya. Tapi di sini dibedain nih, ada yang memang punya, ada yang memang pegang. Ini saya masih kurang tahu ya, nggak tahu mungkin nanti kita itu bisa rental gitu ya. Jadi kita itu pegang tapi kita nggak punya gitu loh. Nah ini dibedain nih. Kalau memang ada rental ya mungkin bagus ya. Cuman kurang tahu, nanti kita tunggu update-annya. Tapi intinya kalau kita punya kapal NFT yang kita beli di marketplace itu juga akan memberikan poin tambahan di kolektor ini ya. Bahkan nanti skin-skin yang lain ini banyak banget loh, masih belum kebuka. Terus juga ada sosial. Nah untuk sosial ini kayaknya yang cocok bagi dulur-dulur yang mungkin nggak mau main di gameplay, nggak mau main di kolektor, nggak cocok ya, dulur bisa main di sosial ini. Bisa ikutan yang follow, lalu undang-undang orang, follow Facebook, dan lain-lain. Nah sekarang dulur sudah bisa mainin ini, dulur bisa langsung fokus mau kemana. Kalau saya sih pasti semuanya ya, tapi kalau dulur yang memang bener-bener main free tanpa beli kapal itu sebenarnya bisa, tapi nanti ya terbatas ya, kayak kolektor ini pasti nggak punya nih. Terus untuk yang gameplay ya mungkin yang gameplay itu mainnya di combat encounter, counter battle, crafting ship mungkin yang skiff, tapi nggak tahu skiff itu dihitung atau nggak, kayaknya sih enggak ya. Terus crafting item nanti pasti bisa ini ya. Kolektor, level up skill, level up pirate ini pasti bisa nih. Untuk yang free nggak beli kapal bisa. Untuk yang kolektor ini susah ya. Terus untuk yang sosial, nah ini juga bisa untuk di push nantinya. Karena ini baru mulai, jadi jangan tanya worth it atau enggak. Bagi saya proyeknya ini cukup bagus karena visi misinya jelas dan tokennya sudah listing. Di season 1 kemarin itu dapatnya lumayan di atas $100. Ya yang rajin, yang nggak rajin ya minimal puluhan dolar lah. Tapi menurut saya masih cukup oke jika dibandingkan game-game lain. Setidaknya kalau kita lihat dari kompleksitas gamenya sendiri, Pirate Nation ini memiliki potensi bagus di masa depan loh. Cuma sekali lagi kita nggak tahu ya. Tapi kalau saya pribadi dari semua game, Pirate Nation ini salah satu yang cukup worth it untuk dimainkan. Meskipun sekarang ya pakai season-season ya. Cuman kalau dulur beneran masih ragu ya dulur bisa nanti tonton aja tanggal 21 November ya, atau mungkin saya update di Telegram kira-kira saya dapat berapa pirate token. Nah nanti saya akan coba share tuh, jadi nanti biar dulur lebih semangat lagi kalau memang niat main. Untuk update lain kayak kartu-kartu ini banyak banget ya, mungkin nanti akan saya bagikan di kolom deskripsi atau mungkin di sosial media, di Telegram atau Discord, agar dulur juga bisa lebih tahu dan bisa fokus kira-kira mana yang mau difokuskan. Ini beneran bagus-bagus banget lur, asli bagus-bagus banget ini kartu-kartunya, dan sangat membantu untuk battle kedepannya nanti biar lebih maksimal aja ya. Sekian, matur nuwun lur.